Baik, memang saya sendiri sesali sebelumnya karena lagi kita tetapkan bersama, tapi kemudian saya katakan sama teman-teman, kecolongan ini kalau gini. Nah, tapi tiba-tiba bukan cuma bukan cuma di share, di sekat. Tapi setelah Halo guys, jumpa lagi bersama kami di Sang Surya Talk. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Elsiana Salim di Sang Surya Talk. Jadi hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat istimewa karena beliau merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Buol. Oke guys, langsung saja ngobrol lebih lanjut. Kita dengarkan dulu nih perkenalan dari narasumber kita kali ini. Ya, demikian Ustaz. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Adik-adik semua dan para pendengar, pemirsa di mana saja berada, tidak asing lagi, namun kemudian saya akan perkenalkan nama saya Abdullah Lamase. Terus kemudian pendidikan semuanya berlatar belakang, bukan semuanya, tapi kemudian berlatar belakang S1, S2 pendidikan agama. Nah, terus kemudian sekarang lagi dipercaya oleh pemerintah daerah Kabupaten Buol sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Buol, terus di organisasi ekstra, dipilih oleh teman-teman atau ditunjuk oleh pemerintah daerah sebagai Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Agung Kabupaten Buol. Terus kemudian masih dipercaya oleh teman-teman pengurus sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Buol pada masa kemarin. Terus kemudian berhubung selama pandemi COVID-19 beberapa kondisi masyarakat yang membutuhkan sifatnya segera bantuan, oleh pemerintah daerah menunjuk saya sebagai ketua tim donasi masyarakat peduli dampak COVID-19. Itu barangkali tim COVID, ya. Oke nih Ustaz, mungkin Ustaz tuh punya hobi yang mungkin bisa diceritakan untuk menginspirasi teman-teman kita di luar sana. Baik, saya sepertinya agak susah dipisahkan dari dakwah. Ya, kesibukan seperti apa ketika masyarakat butuh dengan keterbatasan ilmu, saya ngisi dakwah. Terus kemudian berolahraga. Ya, olahraga juga tidak mahir-mahir amat. Kan, tapi kemudian saya biasa bulu tangkis, badminton, tapi itu olahraganya agak berat. Sehingga sesekali, tapi kemudian sekarang lebih rutin kami dengan teman-teman kepala OPD bermain olahraga 2 kali sepekan tenis meja. Ternyata seorang ustaz merupakan salah satu olahragawan juga nih guys. Keren banget. Ustaz kali ini merupakan ustaz yang bisa saya katakan sebagai ustaz yang multi talent, karena bisa saya rasa itu bisa di berbagai bidang gitu. Masya Allah banget. Ya. Sampai sekarang itu sibuk mungkin mengikuti beberapa lembaga yang bisa diceritakan di sini. Baik, ya tadi kan saya sudah sampaikan beberapa organisasi. Sesungguhnya sih di organisasi ini hanya membutuhkan semangat, keikhlasan, karena ketika kita harus berpikir ngurus organisasi itu ada uangnya. Nggak ada uangnya di organisasi itu, nggak ada uangnya. Tapi kemudian saat diberi amanah baik oleh teman-teman maupun pemerintah daerah atau yang lainnya, ya dilaksanakan karena amanah itu berat, tapi kemudian kita jadikan sebagai lahan pengabdian terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian kita ingin berbagi pada masyarakat yang tentu membutuhkan kehadiran kita. Yang intinya berorganisasi itu bukan cara untuk mendapatkan uang, tapi organisasi itu dimana kita mendapatkan manfaat ke depannya. Ya, ini nih Ustaz, akhir-akhir ini seminggu akhir pekan ini
masyarakat Buol sedang dihebohkan dengan viralnya pernikahan yang diselenggarakan di Masjid Agung Kabupaten Buol. Nah, kira-kira tuh Ustadz, apa yang menjadi permasalahan sebenarnya Ustadz? Bisa diceritakan Ustadz? Iya, memang saya ngintip sih di media sosial, baik di Facebook, di WA dan media sosial lainnya. Ya, hampir di semua. Tapi kemudian saya ini tidak memiliki keahlian berbahasa karena saya bukan jurusan bahasa Indonesia dan saya juga tidak memiliki keahlian yang lain-lain. Dan kemudian ketika saya klarifikasi justru menimbulkan tanggapan yang lebih luas yang berdampak pada kekisruan sosial melalui dunia maya. Sehingga kemudian saya ikuti saja, kecuali orang nelpon atau secara pribadi saya berikan penjelasan. Jadi penjelasannya kurang lebih seperti ini. Pesta atau pertemuan di Masjid Agung tentu dasar-dasar yang menjadikan penguat untuk dilaksanakan itu apakah sahih ataupun dhaif nanti bisa diklarifikasi melalui kitab-kitab yang lebih sahih terkait dengan pelaksanaan pesta di masjid. Karena Rasulullah SAW menyerukan rebana karena kita adakan pernikahan di masjid. Terus kemudian juga di beberapa masjid yang menjadi bahan banding kita, katakanlah di markas masjid terbesar, ya kalau bukan di sebagian timur, ya katakanlah terbesar karena masjid markas Makassar itu lantai 2 kalau tidak salah, itu dilaksanakan di situ berbagai kegiatan termasuk pesta, bahkan ya hiburan yang tentu hiburan sebagaimana pesta biasa. Iya, dan juga bukan cuma terdapat di Makassar, Ustaz, di kota-kota besar lainnya juga. Baik, ya itu kan berarti masjid itu dijadikan sebagai sentral kegiatan umat yang sifatnya bisa mendorong umat untuk menjadikan masjid tidak hanya sekedar tempat sholat. Terus kemudian juga penguat kita fatwa majelis ulama. Fatwa majelis ulama berikan penguatan kalau kemudian masjid meskipun bukan di tempat sholat tapi di bagian-bagian tertentu di masjid itu boleh dipakai, digunakan untuk pesta. Disimak ya teman-teman, masjid bukan cuma digunakan untuk ibadah doang, tapi bisa dilakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat islami. Iya. Baik, terus kemudian Masjid Agung mungkin orang lihat sepintas kalau kemudian biaya operasionalnya itu kecil. Itu biaya operasionalnya luar biasa. Ya, kita harus menghabiskan uang dalam 1 bulan itu untuk biaya operasional secara menyeluruh itu sekitar 6-7 juta. Nah, kalau kemudian kita hanya mengharapkan kotak amal, terus kemudian menjelang atau setelah beroperasi sekitar beberapa bulan, keluarlah surat edaran bupati terkait dengan infak pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Buol. Lalu kami sebagai pengurus itu melakukan langkah konkret memberikan surat format surat pernyataan agar supaya ini akan menjadi daya tukarnya atau tukarnya ke bank agar supaya setiap PNS itu bisa dipotong seberapa banyak keikhlasannya. Itulah yang setiap bulan sekitar 6 bulan terakhir ini, kalau tidak 7 bulan terakhir ini mendatangkan pemasukan untuk masjid sekitar 16 juta per bulan. Terus kemudian kotak amal, ya kotak amal kita kan tidak banyak setiap Jumat, paling kalau pertama itu sampai mencapai 5 juta, 4 juta, tapi kemudian akhir-akhir ini sekitar 1 juta lebih per minggu. Terus kemudian di dalamnya itu banyak yang memang kami benahi karena tahun pertama anggaran ini karena refocusing kan pemerintah daerah
belum sempat menganggarkan beberapa jenis kegiatannya, sehingga kemudian 100% DKM itu berusaha untuk membiayai misalnya sound systemnya itu. Jadi kan itu yang dibiayai dari iya, hasil infak itu. dari hasil infak, kotak amal, serta baru-baru ini kami melakukan pencetakan kalender itu 1000 sampel. Tapi kemudian ya karena namanya penjualan, kita menunggu pengembaliannya. Pengembaliannya itu belum cukup modal yang keluar. Tapi kemudian mudah-mudahan karena orang menyadari kalau kemudian itu adalah bagian daripada ibadah. Mungkin cuman itu, apakah masih ada yang lain yang bisa dibiayai dari hasil infak itu, Ustaz? Apakah cuman mengenai apa tadi? Iya, sound system. Ya, yang jelas dia sound system itu ya agak mahalan kan, memang dia harus lebih bagus. Sampai sekarang juga belum terlalu maksimal. Terus kemudian karena kita tidak mungkin menggunakan AC, sehingga kita beli kipas angin sekitar 26 buah. Yang kecil-kecil sekitar hampir 10, yang digunakan di beberapa ruang. Itu kos unitnya itu 800, belum biaya pengiriman. Terus kemudian pintu masuk tempat wudhu, itu juga hampir 10 jutaan, 2 dengan penutup dap. Terus kemudian penghalang perempuan, jamaah muslimah, itu juga hampir 10 jutaan. Memang awal-awal kegiatan operasinya memang anggaran yang demikian besarnya itu kita memang tersedot di kelengkapan yang agak cukup besar. Iya. Kalau kemudian orang mengatakan masjidnya dibuat bisnis atau dibuat usaha, mestinya harus seperti itu, karena tidak boleh masjid itu ya paling tidak dia memberikan kontribusi terbaik. Bahkan kami punya program, kalau kemudian keuangannya sudah menjadi normal, beberapa jenis usaha terapel kita rencana lakukan, rencana buat kegiatan. Terus kemudian beberapa unit usaha supaya kemudian dia bisa memberikan manfaat. Untuk bahkan direncanakan kalau kemudian sudah normal ini, kami akan memberikan santunan setiap bulan kepada para duafa, baik di sekitar masjid maupun di Kabupaten Goa. Begitu sesungguhnya mimpi yang sedang kami bangun. Berarti ini sangat program-program selanjutnya itu masih sangat banyak ya yang harus dicapai ya Ustaz ya. Baik. Mungkin masih ada fasilitas-fasilitas lain yang mungkin akan dicapai lagi. Iya. Baik. Semestinya kalau harus masjid itu kita jadikan sebagai sentral kegiatan. Biasa orang sebutkan sebagai Islamic Center. Ya, paling tidak ada beberapa yang perlu kita benahi untuk membuat masyarakat supaya tidak multi penafsiran tempat pesta. Kami sudah menyampaikan kepada pemerintah daerah agar supaya buat semacam tempat pertemuan umum di bagian belakang dinas sosial dalam ukuran yang lebih besar. Terus kemudian kegiatan-kegiatan yang di dalam aspek kemudian dia tidak sekedar tempat sholat semata, ada kajian-kajian keislaman, seminar-seminar, terus kemudian organisasi-organisasi yang ada di Kabupaten Goa ingin punya kegiatan dalam bentuk rapat, musyawarah, musda, kami sediakan di situ. Beda buku kami sediakan di situ. Misalnya ada lomba di bagian bawah, misalnya lomba pidato, MTQ. Pernah RRI Toltoli itu melaksanakan lomba online, MTQ online. MTQ online, dan alhamdulillah pada saat itu sukses besar dan menggunakan menggunakan kursi juga di dalam. Oke Ustaz,
apakah cuma itu fasilitas-fasilitas yang dibiayai oleh hasil infak? Ya baik, kalau yang dibiayai itu kan cukup banyak, cukup lumayan besar. Misalnya listriknya itu sekitar 2 jutaan per bulan, air hampir 1 jutaan per bulan, cleaning service-nya dapat kami sekitar kurang lebih 2 juta. Terus imam itu ada 3, ya kurang lebih juga 3 juta. Sementara itu juga kalau standar masjid sebesar itu terus itu sesungguhnya masih kecil. Bagaimana dengan pengurus? Pengurus tidak bisa digaji, tidak ada pengurus yang digaji. Karena memang prinsip ya saya masih pernah dengar Kiai Ahmad Dahlan mengatakan hidupkanlah organisasi, jangan mencari hidup di luar organisasi, sehingga kemudian kita itu menjadi darah daging dalam setiap urusan. Nah, terus apa lagi? Sound system itu ya besar ya. Kemarin kita beli sekitar 30-an juta lebih, hampir 40 juta. Nah, terus kemudian yang juga kipas angin, terus yang lain-lain. Banyak sudah aset kami beli, sehingga saya pada hari ulang tahun atau pada milad yang pertama pas tanggal 15 Januari 2022 saya menyampaikan di depan Bapak Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Inspektorat, karena kami mengelola uang begitu besar dan asetnya juga sudah banyak, maka sebaiknya dilakukan audit oleh Inspektorat supaya kemudian dia akan menjadi lebih profesional pengelolaan keuangannya, terus kemudian tidak menjadi perbincangan orang soal penggunaan keuangannya. Karena ini adalah dana yang sangat besar ya Mas Haja. Oke guys, jadi ternyata nih pembiayaan Masjid Agung itu sangat besar di luar dari ekspektasi kita. Jadi buat netizen yang tidak tahu datanya seperti apa, jangan lupa nonton ini ya, karena di sini informasinya itu sangat lengkap. Oke guys, gini Ustaz, sejak kapan tuh kegiatan-kegiatan Islam itu dilakukan di masjid selain ibadah? Iya, memang semarak kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat itu sesungguhnya sejak awal. Ada yang datang akad nikah, ada yang datang menawarkan kegiatan-kegiatan rapat, musyawarah. Itu sejak awal dibangun, bukan maksudnya diresmikan? Sejak awal diresmikan seperti itu. Nah, tapi kemudian berjalan kurang lebih 1 tahun, kami melakukan rapat untuk memikirkan boleh tidak, misalnya pesta pernikahan, boleh tidak kegiatan-kegiatan lain. Karena memang sebelumnya sudah ada masyarakat yang menyoroti pesta yang akan dilaksanakan di lantai pertama, itu akan nikah. Nah, kemudian kami berpikir daripada menjadi sorotan, pertimbangannya juga benar, karena kalau ngumpul di atas boleh jadi ada perempuan yang berhalangan, sehingga kami berkesimpulan di bawah laksanakan akad nikahnya sekaligus resepsinya. Nah, menjelang berapa pekan yang jadi ramai ini, ada kegiatan teman keponakan beliau. Ya, mungkin ada SOP atau aturan-aturan untuk melakukan akad di masjid. Iya, SOP-nya itu yang tentu belum terlalu baku, masih perlu direvisi. Sudah baku tapi perlu memasukkan teman-teman atau masyarakat luas. Pada prinsipnya masuk di dalam tidak boleh pakai sandal sepatu. Nah, terus kemudian masuk di dalam perempuan atau muslimah harus menggunakan hijab atau kerudung. Iya, seperti yang kita lihat sekarang ini Ustaz. Beberapa pekan lalu itu terdapat foto di mana seorang ibu-ibu yang masuk ke dalam masjid di tempat pelaksanaan akad itu tidak menggunakan hijab. Kira-kira seperti apa itu Ustaz? Baik, memang saya sendiri sesali sebelumnya, karena
lagi kita tetapkan bersama, tapi kemudian saya katakan sama teman-teman, kecolongan ini kalau gini. Nah, ini namanya tadi kita sudah jelaskan, masyarakat sudah mengerti. Nah, tapi tiba-tiba bukan cuma di-skat, bukan cuma di-skat. Tapi setelah kita klarifikasi kepada penanggung jawab pesta hari itu dan sebelumnya, mereka pun juga mengatakan, pengurus yang ada di dalam, mereka mengatakan, bersumpah mereka di masjid, tidak ada, kalau bisa dilihat kursinya, kursi kemarin itu semuanya terbungkus, ini kursinya tidak terbungkus. Nah, tidak terbungkus. Ada yang mengatakan ini dibuat model khusus, ini di setting apa, tapi saya berprasangka baiklah kalau kemudian benar-benar dia datang, tapi kita tidak tahu persis pada pesta atau pertemuan kapan dia datang, karena sudah beberapa kali pesta memang tidak ramai seperti sekarang ini. Nah, tapi pada pesta yang sudah terbit SOP-nya itu, saya cek kepada petugas yang ada, semuanya mengatakan untuk membuktikan bisa kita lihat perbedaan kursinya. Nah, kursi yang diduduki oleh mereka itu semuanya tidak terbungkus. Nah, kursi yang pesta hari itu semuanya terbungkus. Berarti orang yang datang itu diduga bukan tamu undangan ya Ustaz? Atau... Ya boleh jadi undangan, tidak mungkin bukan undangan. Tapi kemudian bukan saat itu, bukan saat waktu menjadi ramai perbincangan. Boleh jadi sebelumnya. Nah, kalau sebelumnya, ya kita belum punya SOP seperti itu. Nah, belum SOP seperti itu karena kita berharap SOP itu menjadi panduan kita untuk melaksanakan kegiatan. Atau bisa jadi itu sebagai editan ya Ustaz ya? Ada ada dugaan orang seperti itu, tapi kemudian sudah dicek kepada yang bersangkutan, memang dia hadir tapi bukan di pesta itu, pesta-pesta sebelumnya. Iya, katakanlah ya, karena kita juga ini kan berhadapan dengan orang yang datang menawarkan, terus kemudian akhir-akhir ini kita sudah tetapkan kalau mau laksanakan kegiatan di sini standar operasionalnya ini. Kalau setuju kita deal. Kalau misalnya masih ragu atau tidak, ya terpaksa kita tidak jadi melaksanakan kegiatan karena ini masjid milik umat. Yang dikhawatirkan ada multi penafsiran terkait dengan kegiatan yang kita laksanakan. Jadi mungkin ada target yang akan dicapai dari, atau apa saja sih yang ingin dicapai dari Dewan Kemakmuran Masjid? Iya, baik. Sesungguhnya target kita bagaimana memakmurkan masjid. Ya, bagaimana jamaahnya banyak, bagaimana kemudian tempat itu bisa satu kaligus datang mendapatkan sejumlah manfaat, dapat ilmunya, dapat rekreatif atau destinasi atau religi wisata, kurang lebih seperti itu. Nah, karena kalau masjid kita selama ini kan ya di dalamnya kotor, terus kemudian yang ditempatkan justru yang menakutkan masyarakat, usungan mayat. Ya, bagaimana dia mendatang subuh-subuh dia takut dengan mayat di situ. Dia bayangkan ada mayat di dalam usungan. Nah, kita merencanakan ke depan bagaimana pengelolaannya ini menjadi lebih baik. Tapi kan orang Arab bilang qalil, ya sedikit demi sedikit. Nah, tapi alhamdulillah oleh pemerintah daerah tahun ini merencanakan sedang kurang lebih berapa miliar itu penataan taman atau halamannya. Dan baik. Mungkin Ustaz punya tanggapan mengenai masjid yang di taman yang ditempatkan di depan masjid, karena saya pernah melihat beberapa status warga bahwa tidak etis gitu, taman di depan masjid kurang lebih bisa mengganggu kegiatan ibadah. Boleh tidak. Karena saya katakan relatif seperti itu kan, di depan itu sesungguhnya saat dia diresmikan dan sudah ada pengurusnya, saya dengan teman-teman mencoba untuk meminta area di depan supaya kemudian menjadi satu kaligus pengelolaannya Masjid Agung. Tapi
oleh bahagian hukum mengatakan kecuali masjid ini sudah dikelola oleh yayasan, pemerintah daerah menghibahkan yang di depan, sehingga kemudian sekarang masih atau bukan bagian dari Masjid Agung. Selain sudah bisa menjadi bagian, seluruhnya itu akan kita atur. Nah, kita atur pengelolaannya. Terus kemudian taman halaman itu kan boleh jadi juga orang datang berpikir masuk mobilnya, kendaraannya bisa kotor karena masih halaman berair atau PC. Tahun ini insya Allah dilaksanakan pembangunan tempat atau halaman. Oke Ustaz, dengar-dengar nih Ustaz, akhir-akhir ini ada kabar bahwa Bupati Buol itu mengatakan bahwa sudah tidak mengizinkan lagi adanya akad yang dilakukan di masjid. Gimana tuh Ustaz tanggapannya? Ya baik, kita kan harus menggunakan prinsip informasinya A1, artinya didengarkan dari yang bersangkutan. Iya betul. Ya, karena tidak bisa katanya. Iya. Nah, saya sampai dengan hari ini belum mendapatkan perintah instruksi baik melalui telepon maupun media lainnya mendengarkan dari beliau bahwa terkait dengan kegiatan pernikahan dan lain-lain itu dihentikan. Sehingga saya bisa mengatakan kalau kemudian sampai dengan hari ini belum ada perintah atau informasi seperti itu. Dan bagaimana tuh Ustaz mengenai tanggapan miring dari netizen mengenai DKM dan juga individunya Ustaz sendiri? Ya, memang di setiap kita punya hak untuk menilai. Ya, terus kemudian penilaiannya, komentarnya orang itu kan tentu tergantung pengetahuan dan pengalaman. Nah, kalau aspek yang dinilai dan sistem penilaiannya, prinsip akademis yang dia kedepankan itu lebih bagus. Boleh jadi juga kita ini tidak sempurna. Nah, tapi kalau kemudian itu berdasarkan asumsi, dugaan yang tidak mendasar, saya hanya berharap bisa jalan-jalan atau klarifikasi kepada kami di DKM. Nah, terus kemudian bagaimana tanggapannya? Ya, bagi saya orang yang menilai miring tidak perlu kita tanggapi miring. Tidak perlu tanggapi miring. Kita berikan karena kalau kita menanggapi miring, minta marah dan kemudian padahal sesungguhnya itu buat saya manfaatnya luar biasa. Pertama, siapa tahu memang kita dalam kondisi keliru ini. Kita berusaha untuk menata lebih baik. Tapi kalau kemudian ada unsur-unsur lain, ya kita sambil mendoakan. Supaya kemudian kita sambil saling menyadari semua perbuatan kita agar ya perkataan-perkataan itu tidak lebih didominasi di dunia maya. Karena kasihan kan generasi kita mencontoh kepada orang-orang yang berpendidikan terus kemudian kata-katanya tidak terdidik. Karena ketika kita menanggapi sesuatu itu dengan hal yang miring juga, berarti kita sama-sama miring nih guys. Ya. Oke Ustaz, dari sepanjang bincang-bincang kita hari ini, terakhir nih Ustaz, apa harapan-harapan Ustaz untuk kaum muda Kabupaten Buol dan juga cara-cara untuk bagaimana kita bisa Kabupaten Buol ini bisa maju seperti daerah-daerah lainnya? Ya baik. Kemajuan setiap daerah dan setiap orang itu selalu dilatar belakangi oleh pengetahuan yang memadai. Sehingga kemudian kami membuat kajian-kajian di situ. Kita tidak bisa pungkiri perbedaan-perbedaan itu kan terjadi dikarenakan perbedaan cara pandang. Cara pandang itu kan dipengaruhi oleh pengetahuan yang dimiliki. Sehingga saya biasa mengatakan yang membuat kisruh orang itu kan cuma dua. Pertama perbedaan pendapat, yang kedua perbedaan pendapatan. Ya kalau berbeda pendapat ya tambah ilmu, kalau beda pendapatan ya tambah sumber pendapatan. Ternyata pendapatnya agak susah ketemu, pendapatannya juga susah bertambah, sabar ya, sabar kan. Nanti ada jalan lain karena terkait keyakinan,
perbedaan keyakinan ini memang susah ketemu, kecuali harus duduk bersama terus kemudian membedah satu pemahaman yang berbeda. Itu tadi, jika tidak ditemukan, kembali ikhlaskan dan doakan teman yang berbeda dengan kita semoga sama-sama di surga. Oh, itu kan harusnya. Daripada harus membuat jurang tembok pemisah karena perbedaan, itu justru tidak memberikan kontribusi kepada daerah kita yang sedang berkembang. Yang kedua, mari kita ramaikan masjid. Di Masjid Agung kah atau di masjid-masjid mana saja kita berada. Karena hanya dengan itu kita bisa memberikan jawaban tentang perbedaan atau keyakinan kita wujudkan. Itu sholat. Karena kontrak hidup setiap orang ini kan begitu dia lahir dalam keadaan Islam, sholat dia punya kontrak hidup. Sama aja dengan petani. Ketika dia bilang saya petani berarti berkebun. Masa petani tidak berkebun? Sama dengan kerja kantor. Kerja apa? Kerja kantor. Tapi tidak di kantor. Sama juga muslim. Kontraknya berarti sholat. Kamu gitu muslim. Jadi generasi muda, saya berharap ramaikan masjid. Asah pemikiran, terus kemudian tingkatkan ketebalan jiwa. Semakin tinggi status sosial, semakin tinggi, semakin kuat angin meniup. Angin meniup. Jika kemudian kita mau ingin tinggi, selingi dengan kekuatan mental, supaya kan kemudian tidak cepat jatuh. Jatuh orang itu dari ketinggian, itu kan resikonya bahaya. Itu kali yang dapat saya sampaikan. Oke, Ustaz. Maaf. Ya, terima kasih banyak Ustaz atas apa yang semua diinformasikan untuk kita semua, dan juga terima kasih atas pencerahannya. Lebih utama terima kasih sudah mampir di channel Sang Surya Talk. Semoga semua yang kita harapkan bisa tercapai. Amin. 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 Oke guys, mungkin itu saja video kali ini, dan jangan lupa saksikan video selanjutnya hanya di Sang Surya Talk. Jangan lupa kritik dan saran masukkan di kolom komentar, dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share ke berbagai grup dan teman-teman kalian semua. Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.